Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saya berharap dan berdoa senantiasa saudara semua dalam kondisi yang baik, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa ada di dalam perlindungan dan kasih-Nya yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Ayub 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Ayub sebagai pribadi yang saleh dan jujur, serta takut akan Allah dan senantiasa menjauhi kejahatan. Dengan perkataan lain, bahwa Ayub adalah pribadi yang luar biasa dan nyaris sempurna di mata Allah. Ada sebuah pembelajaran menarik yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub. Suatu saat Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub, sehingga Ayub kehilangan harta bendanya dan juga harta pusakanya, bahkan kesehatannya. Apa maksud Tuhan dengan mengizinkan iblis mencobai Ayub sampai ia kehilangan segalanya? Dalam hal ini mari kita lihat terlebih dahulu reaksi dari istri Ayub. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Reaksi dari istri Ayub menunjukkan betapa berat penderitaan Ayub. Secara normal, istri mana yang tidak terpukul melihat kondisi suaminya yang selama ini ia ketahui sebagai pribadi yang taat dan takut akan Tuhan, namun mengalami cobaan yang begitu berat dan berujung pada kehilangan segalanya. Dalam pemahaman istri Ayub, ketika seseorang hidup dengan hati taat dan takut kepada Tuhan, tidak seharusnya ia memperoleh cobaan yang begitu berat. Bagaimana reaksi dari Ayub? Kita bisa lihat dari ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa jawaban dari Ayub atas perkataan istrinya. Dalam hal ini, saya ingin mengajak kita semua melakukan introspeksi sejenak atas kekristenan kita. Apa tujuan kita ikut Tuhan Yesus? Apa motivasi kita dengan menjadi murid Yesus? Apa yang kita harapkan dari ketaatan yang selama ini kita lakukan? Apakah karena kita ingin diberkati dan tidak mengalami hal-hal yang buruk? Saudara terkasih dalam Tuhan, keinginan untuk diberkati dan tidak mengalami hal-hal yang buruk adalah sebuah keinginan yang normal dan wajar. Melalui kisah Ayub ini kita belajar bahwa ketika seseorang memutuskan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak menjadi jaminan bahwa dirinya akan terbebas dari masalah. Karena justru lewat masalah, motivasi kita dalam mengikuti Tuhan akan diuji. Benarlah apa yang diperkatakan oleh Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ikut Tuhan bukan berbicara tentang untung atau rugi, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, melainkan sebuah proses pendewasaan yang terjadi melalui beragam peristiwa yang mencakup hal-hal yang baik dan juga yang buruk di sepanjang jalan kehidupan orang percaya. Jika sekiranya saudara menyadari ada motivasi yang salah dalam diri saudara, belum terlambat untuk merubahnya. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu melalui episode ini.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah mengingatkan kami atas motivasi kami dalam mengikuti Tuhan di dalam ketaatan dan hati yang takut akan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengikuti Tuhan bukan dengan sikap hati seorang murid yang memiliki kehausan untuk belajar banyak hal, melainkan dengan sikap hati layaknya seorang pedagang yang hanya mencari-cari keuntungan, yang hanya pandai berhitung, hanya ingin yang baik namun tidak bersedia menerima yang buruk. Padahal sesungguhnya semua itu adalah bagian dari proses kematangan kami sebagai pengikut Kristus. Kembalikan kami ke motivasi yang benar ya Tuhan. Kami ingin memilikinya kembali dalam perjalanan hidup kekristenan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami diberkati, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita. Saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian, Tuhan telah memakai saudara menjadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.